Sebanyak 18 dalang cilik mengikuti gelaran festival dalang pelajar tingkat SD hingga SMA yang digelar oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulungagung, Jawa Timur di UPT Taman Bina Bakat dan Kompetensi Siswa atau TB2KS. Dalam tampilan awal ini, menampilkan para dalang cilik tingkat SD dan setiap dalang usia muda harus menuntaskan satu lakon dari 6 lakon yang dilombakan dengan durasi maksimal 45 menit. Meskipun peserta dalang pelajar tingkat SD masih berusia anak-anak, namun mereka piawai memainkan sejumlah tokoh wayang. Di antaranya dialog antar tokoh wayang satu dengan yang lainnya dalam bahasa Jawa Kawi, serta sabetan terutama saat perang dan tidak kalah dengan dalang profesional lainnya. Selain menampilkan para dalang cilik, festival ini juga diiringi pengrawitan dan sinden dari gabungan para pelajar di Tulungagung. Mereka pun nampak piawai berolah vokal atau membawakan gending-gending dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan tak kalah piawainya, para pengrawit dapat menyelaraskan gamelan, sehingga nampak rancak dalam mengiringi adegan demi adegan wayang kulit. Menurut Fikri Deva Saputra, peserta dalang pelajar kelas 2 SD Negeri 1 Bungur, Kecamatan Karangrejo, yang bercita-cita menjadi dalang dan mengidolakan dalang kondang Ki Seno Nugroho ini, menampilkan lakon Sang Bima, yang menceritakan perjalanan Bima menemui Sang Dewa Ruci. Dirinya mengaku, untuk persiapan mengikuti festival dalang ini hanya sekitar 1 minggu, dan selama tampil kesulitan duduk, karena tangannya tidak sampai memainkan wayang dan harus berdiri. Festival dalang cilik. Membawakan lakon apa tadi? Sang Bima. Apa itu ceritanya? Perjalanan Bima sampai bertemu Dewa Ruci. Itu latihan berapa hari untuk ikut lomba ini? 5 hari. Siapa yang ngajari? Ayah. Ayah. Sulit gak jadi dalang ini? Sulit. Sulitnya apa? Sulitnya karena duduknya. Duduknya ya. Tadi sempat berdiri juga ya mainkan wayang. Kenapa? Karena sudah nggak nyampe. Nggak nyampe. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 2. Cita-citanya menjadi apa? Dalang. Dalang. Tokoh favorit dalang siapa? Dalang yang paling disenangi? Seno Nugroho. Sementara itu, Ki Budi Pladang, juri festival dalang pelajar yang juga seorang dalang di Tulungagung, mengungkapkan dalam festival ini yang dinilai yakni antawacana atau dialog antar wayang, sabetan atau gerakan wayang, penguasaan gending dan dodokan atau keprakan. Bahkan dirinya mengapresiasi gelaran festival ini sehingga dunia pewayangan dapat lestari. Bahkan salah seorang peserta masih duduk di kelas 2 SD dan mampu menyelesaikan pagelaran selama 45 menit. Ya, baik, yang telah disepakati oleh panitia, dewan juri, dan itu juga unsur-unsur penilaian atau elemen penilaian secara umum itu antara lain sabet itu, kemudian catur, kemudian penguasaan gending, dodokan, kepraan, ya itu. Melihat penampilan para dalang cilik tadi bagaimana Pak? Sebagai sebuah kegiatan pembinaan ya, atau mencari bibit baru, luar biasa. Anak-anak seusia itu, anak SD, ada yang kelas 2 SD sudah punya minat dan dengan berbagai keterbatasannya yang masih kecil mampu dan mau melakukan seperti itu luar biasa. Mudah-mudahan dengan begini kan kehidupan pagelaran wayang atau seni wayang ini mudah-mudahan tidak punah dengan melihat gejala seperti ini. Sedangkan menurut Rohani, Kepala UPT TB2KS Disdikpora Tulungagung, bahwa gelaran festival dalang antar pelajar SD hingga SMA ini untuk mencari bibit-bibit dalang wayang kulit potensial di Tulungagung sejak usia dini. Bahkan juga mencari bibit-bibit dalang untuk diikutsertakan di perlombaan tingkat provinsi maupun nasional. Jumlah peserta festival dalang pelajar ini untuk tahun 2020 ini ada 18 peserta, terdiri dari tingkat SD 8 peserta, untuk SMP 6 peserta, untuk SMA SMK 2 peserta. Tujuannya sendiri Pak untuk apa? Tujuan daripada festival dalang
pelajar ini adalah untuk mengembangkan dan melestarikan seni pakeliran dalang di Tulungagung. Kemudian yang kedua adalah memberikan wadah kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kompetensinya di bidang pedalangan. Kemudian tujuan yang ketiga atau terakhir itu adalah untuk mencari bibit dalang yang akan kita kirim untuk perlomba di tingkat Provinsi Jawa Timur yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April mendatang di Madiun. Kesenian wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, sehingga keberadaannya masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Namun untuk melestarikannya, sangat diperlukan generasi muda yang cinta terhadap wayang kulit, apalagi mampu memainkannya. Dari Tulungagung, Nada Wiyanto melaporkan.